Film diangkat berdasarkan kisah nyata tentang seorang pria muda yang melakukan petualangan ke sebuah hutan Amazon bersama kedua temannya untuk berniat mencari suku Indian yang belum pernah ditemui oleh siapapun. Yang ternyata rencana itu didapatkan dari seorang pria misterius, dan di mana hal itu malah menjadi bencana kepada mereka semua. Gimana cerita lengkapnya? Yuk langsung saja kita rekap alur cerita film Jungle 2017. Film akan berfokus pada seorang pemuda bernama Yoshi yang meninggalkan kampung halamannya yaitu Israel, dan dia sekarang memutuskan untuk pergi berpetualang ke negara Bolivia, Amerika Selatan, tepatnya di sebuah desa. Yang ternyata di sana dia bertemu dengan seorang teman baru yang bernama Marcus. Marcus sendiri merupakan seorang guru di negara Swiss yang sedang melakukan liburan cuti panjangnya. Tak lama setelah itu, mereka tanpa sengaja bertemu dengan teman lama Marcus yaitu Kevin, seorang fotografer muda yang sering berpetualangan semasa hidupnya. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pergi menuju ibu kota Bolivia untuk melihat sebuah festival yang begitu megah. Hal itu membuat perjalanan mereka begitu menyenangkan. Di saat Yoshi sedang berjalan-jalan di kota itu, dia tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Carl yang mengaku sebagai pemandu tur untuk mengunjungi daerah-daerah tertentu. Kemudian sang pemandu mengajak Yoshi untuk berpetualang ke pedalaman hutan Amazon untuk menemui suatu penduduk asli suku Indian yang bernama Toromonas. Yang tentu saja selama perjalanannya mereka akan disuguhi oleh pengalaman yang begitu hebat dan keindahan alam yang begitu luar biasa. Mendengar hal itu, Yoshi sungguh tertarik dan segera mengajak kedua temannya, dikarenakan menurut sang pemandu, suku itu adalah suku terakhir yang belum pernah dilihat oleh kebanyakan orang. Keesokan harinya saat mereka bertiga sedang bersiap-siap untuk berpetualang, Yoshi mengeluarkan sebuah buku keberuntungan milik pamannya yang diberikan di saat Yoshi memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Buku itu telah menemani sang paman semasa hidupnya, dan juga di saat buku itu diberikan kepada Yoshi, sang paman tiba-tiba saja meninggal dunia 2 hari kemudian. Singkat cerita, mereka pun sampai di hutan Amazon tersebut, yang ternyata setelah menyusuri hutan itu selama 2 hari lamanya, mereka akhirnya bertemu dengan suku pedalaman hutan tersebut yang bernama Seriamas. Mereka berempat tentu saja menikmati kebersamaan dengan penduduk di sana, yang kemudian mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanannya untuk menemui suku Toromonas. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan bermacam-macam kupu-kupu yang begitu indah. Kejadian itu belum pernah mereka rasakan sebelumnya, mulai dari menemukan emas dan juga memakan hasil buruan, yaitu monyet yang telah ditembak oleh sang pemandu. Walaupun sempat menolak, tapi akhirnya Yoshi dan Kevin mencicipi makanannya itu, kecuali si Marcus. Keesokan harinya, Marcus tiba-tiba saja mengalami luka di bagian kakinya. Hal itu diakibatkan oleh perjalanan yang begitu panjang dan juga rute yang begitu terjal. Dan tentu saja hal itu menghambat perjalanan mereka semua. Sampai-sampai mereka bertiga mengalami perdebatan yang begitu hebat, dan Marcus pun tentu saja bersalah dengan apa yang dialaminya. Keesokan harinya, Yoshi, Kevin, dan sang pemandu berdebat kembali tentang perjalanannya. Dikarenakan menurut sang pemandu, Marcus tidak bisa berjalan jauh lagi, sehingga dirinya menyarankan untuk kembali ke kota Seriamas untuk mengobati kaki Marcus terlebih dahulu. Tentu saja Kevin dan Yoshi menolak pendapatnya itu, dikarenakan mereka sudah melakukan perjalanan dengan begitu panjang dan juga membutuhkan 4 hari lamanya jika mereka kembali ke desa Seriamas. Kevin pun kemudian memikirkan ide lain, yaitu dengan melewati alur sungai, yang dimana mereka akan melewati sungai Curi Playa untuk sampai ke daerah Radina Baki, dan dari sana mereka bisa terbang kembali menuju ibu kota Bolivia. Dan siapa tahu selama perjalanan melewati jalur sungai tersebut, mereka bisa bertemu dengan suku Toromonas, dan yang terpenting adalah pulang ke ibu kota Bolivia secepat mungkin. Hal itu tentu saja membuat mereka menyetujui rencananya Kevin, dan setelah membuat raki bersama-sama, akhirnya mereka berpetualang melewati jalur sungai. Walaupun awalnya itu menyenangkan, tapi tanpa diduga mereka harus melewati arus sungai yang begitu deras. Sampai-sampai Kevin kesal dengan sang pemandu dikarenakan dirinya selalu memberikan arahan yang salah ketika melewati arus sungai tersebut. Yang tentu saja walaupun mereka akhirnya selamat, tapi perselisihan di antara Kevin dan sang pemandu begitu memanas setelahnya. Sampai-sampai Kevin merasa bahwa sang pemandu tidak bisa berenang dikarenakan dirinya yang begitu ketakutan di saat kejadian barusan. Sementara sang pemandu, dirinya sudah tidak mau lagi melewati jalur sungai.
sungai, yang tentu saja membuat mereka bertiga kebingungan atas apa yang terjadi. Tetapi Kevin kemudian berkata kepada Yoshi bahwa dirinya menyarankan agar Marcus dibawa oleh sang pemandu, dikarenakan kondisi Marcus sepertinya tidak bisa melewati jalur sungai. Yang kemudian walaupun begitu berat, akhirnya Marcus mengerti dengan permintaan Kevin, sehingga membuat Marcus dan sang pemandu melewati jalur darat. Sementara Kevin dan Yoshi memutuskan untuk melewati jalur sungai. Namun sayangnya beberapa saat kemudian mereka bertemu kembali dengan arus sungai yang begitu deras dari sebelumnya. Sampai-sampai kaki mereka harus menabrak sebuah batu yang terjebak di batu itu. Tentu saja Kevin kemudian tanpa aba-aba segera loncat ke dalam air untuk menuju ke tepian sungai dan berencana untuk membuat tali sedemikian rupa agar bisa menarik Yoshi dari sana. Tapi sayangnya raki yang menyangkut di batu itu tidak bisa melawan derasnya air sungai, dan kemudian Yoshi harus terpental dan tenggelam bersama dengan rakinya itu. Sementara Kevin yang melihat kejadian itu berteriak begitu kencangnya memanggil-manggil nama Yoshi. Yoshi yang sedang kesusahan untungnya masih bisa selamat dari kejadian itu dengan menggunakan sebuah batu yang berada di dekatnya, dan kemudian segera berenang ke tepian sungai untuk mendaki tebing tinggi tersebut. Setelah sampainya di atas, Yoshi pun menyadari bahwa dirinya sekarang sudah terjebak di hutan Amazon tersebut. Dan singkat cerita, Yoshi yang telah menemukan tasnya kembali segera mengambil sebuah obat yang berguna untuk mengembalikan stamina-nya, dan kemudian dirinya pun segera melanjutkan perjalanannya. Walaupun begitu berat, tapi ia harus menghadapi rintangannya itu sampai-sampai dirinya sudah tidak takut lagi dengan seekor ular yang ditemuinya, dikarenakan tidak punya lagi stok makanan yang ia miliki. Malamnya Yoshi mulai melamun terhadap teman-temannya itu, apalagi di saat dirinya bertemu dengan seekor harimau yang untungnya itu adalah imajinasinya saja. Tapi dari sini kita tahu bahwa semenjak ia tersesat, Yoshi sudah menjadi orang yang ketakutan. Keesokan harinya, saya terbangun dari tidurnya. Lagi-lagi ia diberi cobaan dengan begitu berat, yaitu tanpa diduga kepalanya tiba-tiba saja mengalami sebuah kebenjolan, yang ternyata di saat Yoshi menusuknya, ia menemukan sebuah cacing yang untungnya ia berhasil mengeluarkannya. Di saat Yoshi melanjutkan perjalanannya kembali, ia menemukan dua telur burung yang ternyata di dalamnya sudah menjadi seonggok daging. Tapi mau bagaimana lagi agar ia bisa selamat? Kemudian ia memakan makanannya itu. Lalu ia pun melanjutkan perjalanannya. Tapi di sana ia malah menemukan sebuah rumah penduduk yang sudah hancur berantakan, yang entah ditinggalkan oleh siapa. Tapi yang jelas, di saat Yoshi sedang beristirahat, ia menyadari bahwa kedua kakinya sudah terluka begitu hebat dikarenakan oleh perjalanan yang begitu melelahkan. Tapi mau bagaimana lagi, dengan kedua kakinya yang begitu kesakitan, Yoshi masih melanjutkan perjalanannya. Tapi ternyata dia masih menyadari bahwa sekarang dirinya hanya berputar-putar di daerah yang sama. Lalu ia pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan begitu hati-hati, yaitu dengan mengikuti jalur sungai. Tapi hujan tiba-tiba saja lebat yang membuatnya harus bertahan dari cuaca yang begitu mengerikan. Kemudian scene berpindah kepada dua orang penduduk yang tanpa diduga menemukan Kevin di sana. Walaupun dalam keadaan begitu lemah, tapi untungnya ia masih hidup dan dirawat oleh penduduk daerah sana. Kemudian Kevin melapor kepada pihak berwajib bahwa ada temannya yang masih hilang, yang kemudian melakukan pencarian lewat jalur darat. Tapi sayangnya hal itu terasa sia-sia saja, dikarenakan mereka tidak dapat melihat dengan jelas keadaan di bawah. Lalu Kevin pun bertemu kembali dengan Kapten Ruiz untuk mengobrol tentang pencariannya itu. Tapi sang kapten kemudian berkata bahwa dirinya sudah tidak bisa menolongnya lagi, karena menurutnya pencarian itu akan sia-sia saja, dikarenakan Yoshi yang sudah menghilang selama 3 minggu lamanya. Tapi Kevin yang masih percaya Yoshi masih hidup kemudian meyakinkan kembali Kapten Ruiz. Untungnya Kapten Ruiz mau membantu Kevin untuk yang terakhir kalinya, yaitu dengan mempertemukan dengan seorang pria lain yang memiliki perahu. Walaupun pemilik perahu sempat menolak, tapi Kevin pun meyakinkan kembali kepada sang pria itu bahwa dirinya akan membayar jasanya itu. Akhirnya mereka pun pergi untuk menuju sungai yang telah menghanyutkan Kevin dan Yoshi. Sementara Yoshi yang sangat kelelahan, tanpa diduga dia bertemu dengan seorang wanita muda yang diduga adalah suku Indian terakhir Toromonas, yang tentu saja walaupun tidak ada kepercayaan di antara mereka, tapi mereka pun akhirnya memulai perjalanannya bersama-sama. Sampai-sampai Yoshi selalu menjaga wanita itu, mulai dari memberikannya makan dan juga memberikan alas tempat tidur agar sang wanita bisa tidur dengan nyenyak di sana. Tapi seperti yang kita duga, itu semua hanyalah hayalan Yoshi saja. Keesokan harinya, Yoshi masih berhayal tanpa diduga terjebak di sebuah lumpur yang menghisapnya.
Hal itu tentu saja membuat Yoshi pasrah atas hidupnya, tapi dirinya melihat kembali kepada sebuah buku pedoman milik sang paman yang kemudian menguatkan kembali dirinya. Dan untungnya ia berhasil selamat dengan menarik sebuah tumbuhan di sana yang ternyata tarikan itu merupakan tenaga terakhir yang dimilikinya. Sehingga Yoshi pun kemudian melepaskan bajunya agar dirinya bisa disengat oleh para semut. Dikarenakan menurut Yoshi hal itu bisa menyadarkan kembali pikirannya sekaligus memberi tambahan tenaga untuk Yoshi berjalan kembali. Dan setelah sampainya di sana dengan keadaan yang begitu lemah, Yoshi pun kemudian mengambil 3 buah bambu sebagai tanda ia berharap seseorang melihatnya. Hal itu menjadi terakhir kalinya Yoshi berharap untuk tetap hidup, dikarenakan Yoshi tidak mau lagi membunuh seekor hewan. Lalu pada keesokan harinya, Kevin yang masih menjadi keberadaan Yoshi harus berhenti di sebuah tepian sungai dikarenakan arus sungai yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Tapi tanpa diduga, mungkin inilah sebuah keajaiban. Ternyata Kevin berada di tepian sungai yang sama dengan Yoshi. Namun sayangnya Kevin tidak menyadari bahwa tanda Y itu adalah namanya Yoshi. Walaupun begitu berada menyedihkan, Kevin pun harus menghentikan pencariannya itu. Dan akhirnya Kevin sudah berhenti berharap untuk menyelamatkan Yoshi. Tapi Yoshi yang menyadari ada keberadaan Kevin kemudian terbangun dari tidurnya. Namun sayangnya dirinya tidak bisa berteriak dikarenakan tubuhnya yang begitu lemah. Tapi lagi-lagi keajaiban muncul berkali-kali. Saat Kevin melanjutkan perjalanannya untuk pulang, tanpa diduga dirinya melirik kembali ke arah Yoshi yang sedang berdiri memandangnya. Tentu saja hal itu membuat mereka bertemu kembali dan segera memeluk satu sama lain, melepaskan kerinduan dan segera membawa Yoshi pergi dari sana. Dan setelah sampainya di pemukiman warga, Yoshi kemudian disambut dengan hangat oleh warga di sana. Ya tentu saja hal itu menjadi bagian akhir dari film ini dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk subscribe. Saya Yong dan para jajaran tim yang bertugas. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.